Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan martir. Saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka Allah menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang, dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kedatangan Yesus yang kedua adalah sebuah berita yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena mereka semua akan melihat keselamatan dari Allah. Bagi mereka yang setia, mematuhi segala perintah Tuhan dan melaksanakannya, akan mengalami sukacita yang besar. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup dipenuhi dengan begitu banyak tawaran. Sekali lagi, jangan sampai tawaran-tawaran dunia menggelapkan mata kita, lalu kita melupakan tawaran Allah, yaitu kebahagiaan di surga. Tawaran dunia kadang selalu mengenakan. Tapi apakah kita jeli untuk merenungkan? Apakah di balik setiap tawaran dunia itu mengantar saya untuk sampai kepada kebahagiaan di surga? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kisah tadi sungguh sangat menakutkan. Dikatakan tadi, Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem dan kecelakaan yang menimpa seluruh negeri. Suasananya begitu mencekam, tapi tidak bagi orang-orang yang setia kepada Allah. Apapun
tantangannya, apapun situasi yang dihadapi, mari kita terus dekatkan diri kita dengan Allah, agar kita tidak ketakutan, tapi kita punya iman bahwa Dia akan selalu menyelamatkan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, banyak bencana yang akan menimpa bumi ini, dan kemudian datanglah Anak Manusia seperti dalam kisah tadi. Pada saat itu penyelamat Allah sungguh datang. Maka dikatakan dalam bacaan tadi, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mari kita persiapkan diri kita secara baik. Kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat kelemahan manusiawi kita, dosa-dosa kita tidak. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana penyesalan yang ada, lalu perjuangan untuk kembali melakukan pertobatan, untuk bisa menikmati kebahagiaan yang Ia janjikan. Bapak, Ibu, Tuhan mencintai kita semua. Tuhan tidak membiarkan kita semua menderita dalam keadaan yang mencekam itu. Tapi angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan diri kita secara baik, agar kita boleh didapati selalu dalam keadaan yang selalu siap. Tuhan mencintai Anda. Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda dan saya. Maka Dia mengharapkan agar setiap hari kita menyesali dosa dan mengambil langkah pertobatan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita jangan sampai membuat Tuhan menangis terus dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kita mau membahagiakan hati Tuhan dengan melakukan pertobatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi para biarawan dan biarawati di mana saja mereka berada. Engkau telah memilih mereka. Biarlah mereka terus berjuang menjadi perpanjangan belas kasih dan kerahiman-Mu bagi orang-orang yang Kau percayakan kepada mereka. Berkatilah para biarawan biarawati, khususnya bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Semoga Engkau berikan mereka juga rahmat kesembuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, semoga Engkau berikan mereka rahmat kesetiaan. Bagi para biarawan biarawati yang sedang bekerja di tempat-tempat yang sulit, Kau dampingi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berikan mereka selalu sukacita. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.